أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء من الأموات اللهم افتح قلوبنا بالعارفين علمنا علوم الأنبياء المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لأمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنسالها. Babu ya'khudhu binusulin. Ini satu bab pada membicarakan yang mengambil anak-anak panah. Nusulin nabli, anak-anak panah maksudnya. Iza marra fil masjid, apabila dia lewat di masjid. Apabila dia lewat di masjid. Haddatsana Qutaibatu, telah bercerita kepada kami oleh Qutaibah. Telah bercerita kepada kami oleh Qutaibah bin Sa'id, anak daripada Sa'id. Qala haddatsana Sufyanu, telah bercerita pada kami oleh Sufyan. Qala qultu li Amrin, dia berkata, saya bertanya bagi si Amrin. Saya bertanya bagi si Amrin. Asami'ta Jabir bin Abdullah, apakah kau pernah mendengarkan Jabir bin Abdullah yaqulu, dia bercerita, marra rajulun fil masjid, telah lewat seorang di masjid, wa ma'ahu sihamun, dan bersamanya ada busur panah. Ada busur panah. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka berkata baginya oleh Rasulullah SAW, amsik binisaliha, pegang nisaliha, anak-anak panah itu, pegang anak-anak panah. Masjid dalam hal ini adalah masjid isi sedang rame, isi sedang berlangsung solat maksudnya. Ndek na masjid si sedang dek narak dengan kumbeknya, sehingga panah pada umumnya si tegunayang untuk berperang ya beracun. Sekedik doang tergores kulit dengan isi na pasin tanagen membengkak jadi infeksi. Nah inilah ia si khawatiran. Yanti lamun laikan pada umumnya senjata untuk berperang adalah panah. Memang macam senjata-senjata. Dia panah doang, macam-macam. Apalagi Jepang misalnya. Jepang tu boleh yang pedang. Isi biasanya jauh si samurai. Samurai ni kan naran dengan tokos. Dia naran pedang. Pedang sendiri katanan. Nah kemudian para tokoh-tokoh ninja Jepang ndek nengadu katana doang, lagu bermacam-macam senjata. Justru senjata-senjata rahasia si pinak si masing-masing suku bangsa di dunia ni ke berbeda-beda. Berbeda-beda. Lain waktu Israel menggempur Mesir,
waktu sekitar angkatan 70-an lah. Indonesia termasuk mau undangan untuk membantu Mesir. Maka si paling kelihatan hasilnya adalah dalam cara lain RPKD. RPKD ini, Resimen Prajurit Angkatan Darat. Si jangan kejari ya Kostrat. Ya senjatanya kebanyakan ngadu radik. Jarang ngadu senjata laras panjang ataupun si mesin ladik. Nah, karena ya biasa mempergunakan ladik, jadi kiri kanan bau muter di mana no. Nah, inilah ya si berhasil menaklukkan Israel. Yang terkenal prajurit Indonesia oleh Mesir. Dari pada umumnya daerah memiliki senjata. Nah, adapun panah hampir seluruh bangsa di dunia memiliki senjata siaran panah. Baik untuk kepentingan berperang melawan musuh atau untuk berburu. Panah gunayang. Dan panah ini selaputnya memiliki racun. Baik racun tumbuh-tumbuhan maupun racun hewan buas. Sehingga apabila dengan tergores isi kulit dan tergores isi anak panah, maka terjadi infeksi. Bahkan menyebabkan dengan jadi kering, geruh awak. Rasulullah SAW sebagai ahli strategi dalam peperangan, kemudian sedikit tidak pengalaman dalam senjata. Rasulullah sendiri memiliki tumbak, selikur tumbak dengan berbagai macam ukuran, dandana ataupun mangan, pedang, baju rantai, lengkap. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Allah ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala ingin ngelindungin anda dengan segala macam mara bahaya datang dengan manusia. Walaupun bahwa terjamin insyaAllah subhanahu wa ta'ala untuk terlindung, tetap memiliki ikhtiar untuk berlindung. Karena makna daripada Allah ya'simuka minan nas adalah terpelihara daripada pembunuhan yang menyebabkan terjadi kematian. Sebab di waktu terjadi perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, ternyata Rasulullah berlumuran darah. Sampai 4 giginya polak karena lemparan lembing. Lembaran cakram dari musuh. Nah, saya berikhtiar. Rasulullah pun beriang masih endi. Beriang tameng. Padahal ini milih Rasulullah SAW, ya Allah, dendek beng dengan kafir ini kita kaji. Antek kaji molah mati ia sikit-sikit selapu. Jadi Arab terangan ni bahwa Rasulullah le sopok peperangan sejelu 700 mati dan musuh. 700. Lagu peperangan di dalam Islam sifatnya adalah defensif, membela, tidak intensif, tidak menyerang. Karena dia kanggu di dalam Islam menyerang. Perintah-perintah ayat-ayat perang wa qatilul musyrikina kafatan ara kama yuqatilunakum kafah. Dia kanggu terputus. Sehingga Allah wa qatilul musyrikina kafah berarti bimbita terdai dengan kafir yang sudah mati. Dalam suasana apapun harus perangin. Nah yang ara taksisnya kama yuqatilunakum kafah. Mara entana perangin anta pada lamun perangin, ya perangin bimbi tau dai. Tau na Masjidil Haram dalam suasana ihram di tanah haram perangin. Lamun memang perangin le itu. Ya perintah Allah Ta'ala.
Jadi ilatnya adalah kama yukatilunakum kafah. Lamun dia maka Islam harus membuktikan diri sebagai agama rahmatan lil alamin. Para penganutnya pun harus menunjukkan rahmatan lil alamin. Alaminnya lengkap. Manusia mukmin, manusia kafir, fasik, zalim, selapun adalah masuk dalam kala alamin. Cari rahmatan lil alamin. Kemudian termasuk masih bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin ada kewaspadaan. Jangan sampai terjadi kecerobohan di dalam membawa senjata. Maka dikhawatirkan akan menyentuh kulit jamaah syiar di masjid, lalu terjadilah infeksi. Nah inilah ia sih khawatiran Rasulullah. Perjuangan masih jelas kan itu. Ya khawatiran. Jadi lalu tegal tanah, tidak sampai ngenain dengan laun. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, babul mururi fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan lewat di masjid. Haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami oleh Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid, telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahid. Haddatsana Abu Burdata, telah bercerita kepada kami oleh Abu Burdah bin Abdullah daripada Abdullah qala sami'tu Aba Burdata an abihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarkan Abu Burdah daripada bapaknya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mammarra fi syai'in min masajidina, siapa saja yang lewat di sesuatu di masjid kami, masjid-masjid kami, au aswakina, atau di pasar-pasar kami, binablin, dengan anak panah, fal ya'khuz, maka hendaklah dia pegang baik-baik, ala nisaliha, akan atas anaknya, anak panah itu sendiri. La ya'khiru bikafihi musliman, supaya jangan menggores dengan tapaknya itu, dengan tapaknya musliman, seorang muslim. Karena sebelum terjadi suatu kekhawatiran-kekhawatiran, karena tidak sampai menyakiti dengan, sehingga terutama sekali sama muslim, yang ada bikafihi musliman, seorang muslim. Lalu masjid jelas pada umumnya kan muslimin muslimat. Dalam mulai pekan bercampur muslimin muslimat. Banyak muslimin, banyak biar muslimin. Sekalipun dengan kafir arak si harbi, arak si zimmi. Kafir harbi, belakangnya kafir harbi, lagu ini sedang berperang. Dia sedang suasana aman. Apabila tersakiti dia, menggah Rasulullah SAW masih. Apalagi kafir zimmi. Isiwa memang terjamin keamanan. Sangat tidak menggah Rasulullah SAW. Kumbeknya, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena ia tetap menyakiti. Tetap menyakiti. Maka apabila tenjauh sesuatu, karena Rasulullah SAW membimbing masih jauh doang keris. Jauh doang keris. Karena untuk kewaspadaan. Tidak ada sampai laun justru mendapatkan serangan, lalu dia narak pembelaan. Dia narak sedang bela diri. Jauh doang. Kemudian kadang-kadang oleh beberapa daerah, misal lamun sembawa kan, sembawa dengan sejuk bangkat, memang golok doang jauh. Pada barang di Lombok masih. Lalu di Lombok kan berang, karena cukup bangkat. Dan sembawa kan lalu kebun bangkat dengan golok doang. Pokoknya di setiap daerah memiliki suatu alat
pemotong isi berbeda-beda. Maral manu kan pahlawan Patimuran golok berang jadi golok. Namun le anu cerurit, le Madura cerurit, le Lombok pemaja kan. Jadi kadang-kadang sekik sarung no dua pemaja. Terus seleb kadang-kadang dia julu macam ini. Yang dengan ni tangkong dan mama. Dia itu tanda pembukaan kan. Jadi maksudnya dia molah nyelepan. Jadi dia itu dia tahu dandan kelewa askris pemaja. Yang dia pembukaan dia itu berbeda dengan ini di kiri. Kumbe ada molah menyusu. Lain dengan seret dalam dengan ini. Kalau dah mama keris, ya susu seret. Jadi sekalipun menjauh senjata, lagu tetap harus tidak sampai menyakiti dengan. Tak sampai menyakiti dengan. Memang si paling utama adalah menjauh memangan lah mencari kita, memangan atau gegaman. Memangan itu kan batik, ladik untuk ngerempes-mepes segera ngalahin dengan liwat. Nah, lepakan pada jauh anak panak misalnya, jauh anak panak, maka tujuannya adalah untuk waspadaan, karena lepakan waktu sebut Rasulullah, inna khairal biqa'i al-masajidu wa syarral biqa'i as-suq. Pekarangan si paling bagus adalah pekarangan masjid. Kemudian pekarangan si paling lengi adalah pekan. Apakah pekan-pekan modern termasuk syar? Mall kan bersih. Berdua yang satpa aman. Ukurannya mall ini lebih bersih dari masjid. Masjid kadang-kadang duit dan kelidit dan le mall le nara. Apakah hadis Rasulullah SAW tetap berlaku? Inna khairal biqa al-masajidu wa syarral biqa al-suq. Memang setiap siam pasiara maksus. Jadi secara umum Rasulullah SAW mengatakan, lagu setiap si umum pasiara tasisnya. Tasis. Masjidil Haram tuh coba kita lihat tangga-tangga luwe tender. Tahun pedas, kadang-kadang lihat waktu berjumat kan. Dia tak kebagian tempat karena terang. Akhirnya dia anak-anak tangga-tangga tahu tak berjumat. Luik tender. Pegawai ini si satpan Masjidil Haram ni di nomor si tender ni. Memang lah Maulid Imam Maliki jangan menjadi masalah dan termasuk najis. Banyak masjid-masjid isi memang artinya seolah-olah ya terkecualian daripada si am. Kemudian mana bro, betapa banyak pekan-pekan isi sangat luar biasa, sini bersih, sini bagus. Lebih-lebih lawan barai kan tabilik Al-Quran, kitab kan. Kitab arak terus khusus Quran doang, arak Quran suah tafsiran terus hadis. Apakah pekan Quran masih termasuk Syarul Biqa? Pekan hadis termasuk Syarul Biqa? Pekan kitab-kitab termasuk Syarul Biqa? Jelas sendiri. Nah, inilah tasis. Jadi memang banyak kaedah yang mengatakan kullu amin mahsus.
Semua yang umum itu adalah takhsis. Kecuali memang sifat isi lafzun amun baqin ala umumi. Misalnya, innallaha ala kulli syai'in alim. Allah maha tahu segala sesuatu. Sedangkan innallaha ala kulli syai'in qadir, amun uridah bihi khas. Syai'un jaizun, syai'un mumkinul wujud.